Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aprilia dengan NPM 2359201089. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Bapak Hartono SPD MTI selaku dosen mata kuliah Machine Learning. Di sini saya akan membuat dataset, yaitu feature engineering, data augmentation, normalisasi data, dan akan diterapkan pada dataset yang telah saya pilih. Baiklah, pertama saya akan membuka dataset saya terlebih dahulu. Di sini saya memilih data pasien penyakit liver atau penyakit hati. Di sini saya buka di dataset lagi ini. Nah, di sini sudah saya download, langsung saja. Nah, di sini sudah berfile CSV. Kita buka dulu. Setelah langsung kemudian kita membuka Kaggle atau Google Colab. Langsung saja. Di sini ada kode import pandas, import NumPy. Pandas digunakan untuk mengolah dan menganalisis data dalam bentuk data frame atau baris kolom. Contohnya itu membaca file CSV, membersihkan data, memfilter kolom, dan sebagainya. NumPy digunakan untuk operasi matematika dan komputasi numerik atau array, metrik, statistik. Contohnya itu menghitung mean, standar deviasi, operasi vektor, dan sebagainya. Di sini juga ada plot, yaitu untuk membuat grafik visualisasi data. Contohnya plot garis histogram. Kemudian ada SNS atau scatterplot. Itu visualisasi yang lebih menarik dan mudah dibandingkan. Contohnya SNS heatmap, SNS boxplot, SNS fireplot. Baiklah, kita lanjut ke kode dv read CSV. Itu berfungsi untuk membaca file dataset bernama dataset saya tadi yang sudah saya tunjukkan menggunakan library pandas yang menyimpan ke dalam variabel df atau data frame. Kemudian kita ke kode jumlah baris dan kolom atau dv save dan dv help. Seperti ini. Di sini mengecek ukuran dataset jumlah baris dan kolom dengan dv save, melihat contoh isi data dari 5 baris pertama dari sini. Dengan dv head, jumlah baris dari kolom ini 420.038,16. Artinya dataset memiliki 42.038 baris atau data pasien, 16 kolom fitur atau variabel. Nah, untuk keterangan dari setiap kolom ini seperti male, age, education, age smoker, cigarettes per day, BMD itu male itu jenis kelamin, 1 sama dengan laki-laki, 0 sama dengan perempuan, X itu umur responden, education itu tingkat pendidikan, age smoker status perokok saat ini, cigarettes per day itu jumlah batang rokok yang dihisap per hari, sedangkan menggunakan obat tekanan darah. Untuk previous stroke riwayat sebelumnya, kemudian riwayat hipertensi, riwayat diabetes, tekanan darah diastolik, dan sebagainya. Kemudian kita ke kode missing value per kolom atau dv is null. Seperti ini. Kolom seperti mole, age, storage smoker, prevalent stroke, prevalent HIP, diabetes, SYSBP, dia BP, 10 year CHD tidak punya data hilang atau sama dengan 0 value. Kolom lain seperti education ini 105, yaitu 105 data yang hilang. Kemudian ada 6 per day, ini 29 data yang hilang. Kemudian ada BPMDS, yaitu ada 53 data yang hilang. Kemudian touch hole itu 50 data yang hilang, dan BMP itu ada 19 data yang hilang. Kemudian ada heart rate, itu cuma ada satu data yang hilang, atau glucose itu totalnya 388 data yang hilang. Baiklah, kemudian kita ke kode inputer sama dengan sampel inputer atau strategi sama dengan mean atau dv column inputer transformation. Ini artinya mendeteksi nilai yang hilang, mengganti nilai yang hilang dengan mean atau rata-rata kolom tersebut, menyimpan hasil kembali ke data frame. Kemudian kita ke kode dv call x ratio sama dengan dv touch call atau dv x. Kode ini pembuatan kolom baru atau call x ratio menghitung rasio total kolesterol terhadap umur, termasuk dalam proses feature engineering untuk memperkaya dataset sebelum digunakan untuk pelatihan model. Kemudian kita ke kode dv mel sama dengan dv mol atau s-type atau integer. Kode ini digunakan dalam fitur processing untuk mengubah kolom mel menjadi format numerik atau 0 atau 1 agar bisa digunakan pada model machine learning yang memerlukan input angka. Baiklah, kemudian kita ke kode PLT figure atau fixed size 12,6, SNS displot dvx means sama dengan 20, KDE true, PLT title, distribusi umur sebelum argumentasi. Seperti ini tabel grafiknya, distribusi umur sebelum argumentasi. PLT figure atau fixed size itu sama dengan 12,6. Itu mengatur ukuran grafik menjadi 12 inci lebar seperti ini.
kali 6 atau tinggi supaya tampil lebih lebar dan mudah dibaca. Kemudian ada SNS His Plot atau DPX BNI 20 ADE True, yaitu membuat grafik histogram pada kolom X atau usia di data frame atau DF, membagi renteng usia menjadi 20 kelompok pada True, menambahkan garis lengkung yang ini. Yang ini. Kernel Density Estimation untuk memperlihatkan pola distribusi atau PLT title atau distribusi umur sebelum augmentasi, memberikan judul pada grafik agar pembaca tahu bahwa ini menampilkan distribusi umur sebelum augmentasi data PLT, label atau usia, dan PLT label atau jumlah. Seperti ini. Untuk PLT label atau jumlah itu memberi label pada sumbu X dan Y atau sama dengan usia. Sumbu Y itu sama dengan jumlah individu atau data pada tiap renteng usia. Dan PLT show itu menampilkan grafiknya. Kemudian kita ke kode ini. Kode ini digunakan untuk menganalisis sebaran usia sebelum dilakukan data augmentation agar tahu apakah data usia sudah seimbang atau masih berat ke renteng umur tertentu. Kemudian kita langsung saja ke kode ini juga. PLT figure atau fixed size 5,4, SNS counterplot X sama dengan Y, PLT title atau distribusi kelas sebelum smooth. Untuk tabel grafiknya seperti ini. Di sini sudah jelas bahwa tidak seimbang sumbu X dan sumbu Y-nya. Sumbu X itu 10-year CHD, yaitu menunjukkan dua kelas target 0 dan 1.0. Orang yang tidak punya penyakit hati dalam 10 tahun atau 1.0 orang yang kena penyakit hati dalam 10 tahun. Yang ini. Sumbu Y jumlah data atau menunjukkan berapa banyak data jumlah sampel pada masing-masing kelas. Dari grafik terlihat kelas 00 ini memiliki jumlah data sekitar 36 ribuan sampel, sedangkan kelas 1.0 hanya memiliki sekitar 600-an sampel. Artinya, data sangat tidak seimbang atau tidak balance. Kelas negatif atau tidak terkena CHD jauh lebih banyak dibanding kelas positif terkena CHD. Kemudian kita ke kode ini. Kode ini berfungsi untuk menyimbangkan jumlah data antar kelas dengan membuat sampel sintetis kelas minoritas sehingga model machine learning tidak bisa terhadap kelas yang jumlahnya lebih banyak. Kemudian kita ke kode ini, PLT figure atau fixed size sama dengan 5,4. Langsung saja kita ke tabel grafiknya. Nah, di sini ada sumbu X, sumbu Y. Sumbu X atau horizontal label 10-year CHD ini adalah variabel target dalam dataset. Biasanya menunjukkan apakah seseorang mengalami penyakit jantung dalam 10 tahun ke depan, 1 atau tidak, sama dengan dilabeli dengan 0. Atau tidak mengalami CHD dalam 10 tahun, 1 mengalami CHD dalam 10 tahun. Yang ini. Nah, sedangkan sumbu Y atau vertikal atau label jumlah data menunjukkan banyaknya sampel atau baris data pada masing-masing kelas atau 0, 0 dan 1. Kedua batang kelas 0 dan 1 ini memiliki tinggi hampir sama. Memiliki tinggi hampir sama yaitu sekitar 3.500 data masing-masing. Ini menunjukkan bahwa Smooth telah berhasil menyeimbangkan jumlah data antar kelas. Nah, untuk grafik ini membuktikan bahwa kelas target sudah seimbang setelah penerapan Smooth. Model machine learning yang dilatih setelah ini akan memiliki peluang prediksi yang lebih adil dan akurat untuk kedua kelas 0 dan 1 tersebut.
Lanjut, kita ke kode ini, xtrain, xtest, ytrain, ytest sama dengan train test split. Kode ini dijalankan kamu punya 2 dataset sudah siap digunakan untuk training model reasoning, xtrain scaled atau fitur latih yang sudah dinormalisasikan. Kebetulan saya belum, jadi nanti saya jelaskan. Lanjut. Nah, di sini kita membaca kode terlebih dahulu. PLT figur atau fake size sama dengan 10,4, PLT pilot 1,2,1. CNS KDEP plot xtrain atau x labelnya sebelum dinormalisasi, PLT title distribusi fitur x sebelum dinormalisasi. Kemudian kita masuk ke distribusi fitur X setelah dinormalisasi. Itu kodenya PLT subplot 1,2,2. SNS pada plot xtrain, xscaled seperti ini. Nah, di sini kan ada 2 normalisasi. Nah, distribusi fitur X sebelum dinormalisasi seperti ini. Sedangkan yang sudah dinormalisasi seperti ini. Untuk grafik kiri sebelum dinormalisasi, tadi judulnya sudah saya jelaskan. Ini menunjukkan nilai asli dari fitur H atau sekitar 30 sampai 70 tahun. Sedangkan sumbu Y-nya menunjukkan density atau kepadatan distribusi data. Nah, untuk makna grafik yang sebelah kiri, ini adalah bentuk sabaran data asli sebelum diubah skalanya. Untuk nilai X-nya masih dalam satuan tahun dengan nilai rata-rata sekitar 50. Distribusinya terlihat seperti kurva normal atau bell-shaped. Artinya data sudah cenderung terdistribusi normal tapi belum dinormalisasikan skalanya. Nah, untuk yang distribusi arah kanan, ini yang sudah dinormalisasikan. Tadi judulnya juga sudah saya sebutkan. Sumbu X menunjukkan nilai X yang sudah diskalakan atau scaled menggunakan standar scalar. Sumbu Y tetap menunjukkan density. Makna grafik kanan setelah distandarkan nilai X berubah menjadi skala baru. Rata-rata mean sama dengan 0, standar deviasi atau STD sama dengan 1, nilai sekarang berkisar antara min 3 sampai plus 3, atau tanpa satuan tahun lagi. Bentuk kurvanya tidak berubah, tetap sama seperti sebelum dinormalisasikan. Ini menunjukkan bahwa normalisasi tidak mengubah pola distribusi data, hanya mengubah skala angkanya saja, seperti ini. Untuk aspek sebelum normalisasi itu setelah skala nilainya 30 sampai 70 tahun, min 3 sampai plus 3 tanpa satuan, bentuk distribusi sama, normal, sama tidak berubah. Tujuan dari data asli belum siap untuk model data siap digunakan model rata-rata sekitar 50, standar deviasi sekitar 10 sampai 15. Satu jadi. Grafik ini menunjukkan bahwa proses normalisasi berhasil mengubah skala data tanpa mengubah bentuk distribusi. Artinya, proses scaling dilakukan dengan benar. Baiklah, kita lanjut ke kode ini. PLT figur fixed size sama dengan 12,8. SNS heatmap dvcore not 12. Heatmap sama dengan column. PLT title atau heatmap koresi fitur engineering. Untuk tabel grafiknya seperti ini. Nah, saya jelaskan dulu. Heatmap adalah
referensi visual dari metrik korelasi nilainya berada pada rentang min 1 sampai plus 1, di mana yang warna merah ini, merah tua, korelasi ini positif kuat. Ketika satu variabel naik, variabel lain juga naik. Sedangkan yang warna biru tua, itu artinya korelasi negatif kuat. Ketika satu variabel naik, variabel yang lain turun. Kemudian untuk yang warna putih atau 0, warna netral atau pucat, tidak ada hubungan yang berarti korelasi kuat antar fitur tekanan darah. Dan untuk ini SYSBP atau tekanan darah sistolik, dan di ABP itu tekanan darah diastolik tanpa merah tua. Artinya ada hubungan positif kuat antara keduanya. Semakin tinggi tekanan sistolik, biasanya tekanan diastolik itu juga meningkatkan Tenier THD, memiliki warna agak orange dengan beberapa fitur seperti X atau usia, SYSBP atau tekanan darah, Hall-X ratio atau rasio kolesterol terhadap usia, kemudian ada glukos atau kadar gula darah. Artinya fitur-fitur ini memiliki hubungan positif dengan kemungkinan terkena penyakit jantung atau penyakit hati dalam 10 tahun. Semakin tinggi nilainya tersebut, semakin besar risiko Tenier THD, sama dengan 1. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.